Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami berdiri di sini untuk menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertemakan penghulu atau pemimpin istighfar. Dari Syed bin Aus radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penghulu atau pemimpin istighfar atau bisa disebut sayyidul istighfar adalah apabila engkau mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, yang artinya, ya Allah, engkau adalah Rabbku, tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Hadis riwayat Bukhari. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faidah dari bacaan Sayyidul Istighfar tersebut adalah sebagaimana yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dari lanjutan hadis di atas. Barang siapa yang mengucapkannya pada siang hari dan meyakininya, lalu dia mati pada hari itu sebelum waktu sore, maka dia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa yang mengucapkannya pada malam hari dalam keadaan meyakininya, lalu dia mati sebelum waktu pagi, maka dia termasuk penghuni surga. Hadis Sayyidul Istighfar ini meliputi tentang makna taubat dan terdapat pula hak-hak keimanan. Juga terkandung tentang kemurnian ibadah dan kesempurnaan, ketundukan serta perasaan yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bacaan zikir ini melebihi bacaan istighfar lainnya karena keutamaan yang dimilikinya. Zikir ini disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidul Istighfar, yang artinya pemimpin istighfar, dan yang namanya pemimpin berarti dia lebih unggul dibandingkan yang lainnya. Imam Al-Bukhari menyebutkan lafal istighfar ini dalam kitab sahihnya sebagai bab istighfar yang paling sempurna. Bila kita lihat kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang setiap waktunya selalu diisi dengan istighfar, bahkan sampai akhir hayat hidupnya, beliau tidak lepas dari amalan tersebut. Bagaimana lagi dengan kita? Sungguh, kita sebenarnya yang lebih pantas untuk bertaubat dan beristighfar setiap saat karena dosa-dosa kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa di waktu siang dan malam, dan aku mengampuni dosa-dosa itu semuanya. Maka mintalah ampunan kepadaku, pasti aku mengampuni kalian. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wastaghfirullah innallaha kana ghafurur rahim. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita akhiri majelis yang mulia ini insyaallah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak ibu jemaah salat subuh Masjid Baratul Abor dan umat muslimin dan muslimat, agar diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kami agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada kami yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan du'afa dan perjuangan Islam. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami agar bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Ya Allah, berikanlah kepada kami keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang saleh dan salihah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.